Hai, nama saya Karismanita Putri Nazila. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar instrumentasi fisika. Dalam video kali ini saya akan membahas pengukuran panjang dan ketidakpastiannya. Nah, dari sini, tahukah Anda apakah pengukuran itu? Lalu, apa yang sebenarnya kita lakukan saat melakukan pengukuran? Nah, saat melakukan pengukuran itu, kita membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, diperlukan langkah-langkah pengukuran dengan benar, membaca nilai yang ditunjukkan alat ukur dengan tepat, kemudian mempertimbangkan aspek ketepatan atau akurasi, kesalahan matematis yang memerlukan seperti kalibrasi, kemudian ketelitian atau presisi, kepekaan dari alat ukur yang digunakan itu sendiri. Kali ini yang akan saya bahas itu adalah pengukuran panjang seperti mistar, ada juga jangkal sorong, micrometer screw, dan masih banyak lagi. Namun yang saya bahas di sini hanya ada dua, yaitu mistar sama jangkal sorong. Jangkal sorong yang saya gunakan ini jangkal sorong terbuat dari plastik seperti ini. Nah, ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Seperti yang kita ketahui, jangkal sorong itu terdapat dua rahang. Yang pertama, rahang atas dan rahang bawah. Rahang itu yang satu ini rahang tetap, dan yang ini rahang geser yang bisa digeser-geser. Pada rahang sorong ini dilengkapi dengan nonius. Nah, angka nonius ini. Kali ini untuk mistar ini dilakukan pengukuran seperti pengukuran sederhana. Misalnya untuk mengukur panjang buku, panjang pensil, panjang meja itu bisa menggunakan mistar. Ini mistarnya panjang 30 cm. Skala terkecil dari mistar ini adalah 1 mm. Ya. Ini sudah sering kita jumpai juga. Pastinya kalian sudah paham juga mistar. Nah, sekarang kita bahas untuk jangkal sorongnya saja ya. Oh ya, lupa. Saya tadi kan akan membahas ketidakpastian ya. Jadi saya akan membahas ketidakpastian dari mistar ini. Mari kita lakukan pengukuran. Jadi untuk ketidakpastian dari mistar itu kita tuliskan delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil. Kemudian tadi skala terkecilnya adalah 1 mm. Kemudian berarti setengah dikali 1 mm itu kan 0,5 mm. Atau dengan 0,05 cm. Jadi, bilangan 0,05 cm ada yang menyebut sebagai kesalahan mutlak. Jika kita mengukur panjang ini kertas, coba ya kita ukur dulu. Terlihat di sini itu 21 lebih 1 mili ya. Jadi kita tuliskan panjang kertas ini 21,10 ya. Panjang kertas L sama dengan 21,10 plus minus 0,05 cm. Artinya bahwa panjang dari kertas itu sebenarnya terletak di antara
21,10 hingga 0,05 cm sampai dengan seperti ini, terletak antara 21,10 dikurangi 0,05 sampai dengan 21,10 plus 0,05 cm, atau bisa ditulis 21,10 lebih kecil dari X0 lebih kecil dari 21,10 tadi min 0,05 kan seperti itu. Kemudian bisa ditulis 21,05 cm lebih kecil dari X0 lebih kecil dari 21,15 cm. Kita bisa menghitung kesalahan relatif, yaitu KR sama dengan delta X per X. Ini dikali 100%. Nah, delta X tadi 0,05 cm dimasukkan per X-nya tadi 21,10 dikalikan 100%, maka didapatkan 0,236% ya. Seperti ini. Sekarang kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter luar atau diameter dalam sebuah pipa atau mengukur kedalaman suatu lubang. Nah, pada jangka sorong ini terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada skala utama terdiri dari skala yang sama persis dengan mistar, yaitu 1 cm dibagi 10 skala, sehingga masing-masing skala bernilai 1 mm. Pada jangka sorong itu terdapat 11 garis skala, berarti setiap 9 mm nya itu dibagi 10 itu didapatkan 0,9 mm. Pada jangka sorong ini ketelitiannya kan 0,1 mm. Jadi skala noniusnya ini itu 0,9 tadi, 0,9 cm itu dibagi dengan 10 skala, sehingga setiap skalanya bernilai 0,9 mm. Jadi ada selisih antara skala terkecil pada skala utama, yaitu 1 mm, dan skala terkecil pada skala nonius itu adalah 0,9 mm. Sebesar 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Jadi untuk ketelitian alat jangka sorong dalam hal ini adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sekarang saya tuliskan saja biar nggak bingung. Jadi seperti itu, ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Kemudian untuk ketidakpastiannya, ini seperti tadi rumusnya tetap delta X sama dengan setengah dikali skala terkecilnya. Berarti skala terkecil itu apa? NST ya. Jadi itu setengah dikali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm. Di sini kita akan mengukur diameter dari ini, selotip ini. Terlihat di sini skala utamanya berarti 3,8. Terlihat di sini skala noniusnya 0,03. Jadi kita tuliskan seperti ini, 3,8 ditambah 0,03
Jadi berapa? 3,83. Maaf, 3,83 cm ya. Jadi plus minus 0,005 cm. Artinya hasil ukur diameter selotip itu tadi sebenarnya antara, jadi seperti ini, kita gunakan milimeter saja. Berarti tadi antara 38,25 mm sampai dengan 38,35 mm, atau dapat dituliskan seperti ini, itu 38,25 mm lebih kecil dari diameter, lebih kecil dari 38,35 mm, sehingga diperoleh KR-nya. Jadi didapatkan KR salan relatifnya itu seperti tadi rumusnya, delta X per X dikali 100%, kemudian delta X nya tadi dimasukkan 0,05, terus X nya tadi hasilnya pengukuran 38,30 dikali 100%, didapatkan 0,13%. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke?